Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo seperti walaupun Anda berada kembali berjumpa bersama Mang Aril. Makanya gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke, kan alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi prediksi SKD TWK CPNS 2023. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini Maki berkesempatan untuk membahas soal TWK ya, di mana pada pertemuan sebelumnya Maki sudah berbagi tentang SKD TIU. Kawan-kawan ya, silakan kawan-kawan yang baru mampir dan singgah di sini searching lagi video-video Maki sebelumnya. Dan di kesempatan kali ini Maki berkesempatan untuk membahas soal SKD TWK berkaitan dengan UUD, ujung-ujungnya begitu enggak ya, Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pertemuan kali ini SKD TWK-nya untuk 43, dan soalnya Maki buatkan ini berdasarkan FR yang beredar di alam jagat raya pada formasi CPNS tahun 2021 ya. Jadi untuk tahun 2021 ini selain tadi di part 2 itu ada soal BPUPKI dan PPKI, juga ada muncul soal yang berkaitan dengan Undang-Undang 1945. Di part 1-nya juga Maki sudah berbagi tentang amandemen UUD 1945. Sebagai mereka ketahui bahwa pemerintah kembali akan merekrut CPNS tahun 2003 dan pelaksanaannya insya Allah akan dilangsungkan pada bulan Juni mendatang pendaftarannya mungkin ya. Jadi masih ada waktu tersisa, kawan-kawan kita gunakan untuk waktu ini yang tersisa ini untuk memperbanyak membaca, memperbanyak berdoa. Pokoknya jangan kita biarkan diri kita untuk berbahan ria. Karena sebagaimana Rasul mengatakan bahwa ada dua nikmat yang kadang kita lupa, yaitu diantaranya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nah, mari kita gunakan waktu luang ini untuk memperbanyak membaca dan juga memperbanyak doa. Baik, untuk satu kita langsung ketik kopi gitu ya. Number 2. Di sini sedikit semua masalah, namun apa misalnya tebu atau sosro gitu selalu dengan selalu semua solution. Berapa? Iya betul, biar sebenarnya sih itu. Soalnya kayak gini nih, kita baca ramalan lagi ya. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1999, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1999 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bla bla bla. A. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. B. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. C. Menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 maksudnya menjadi Undang-Undang Dasar 1945. D. Tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang. Wah, ini ada di sini ya. Ini bukan ya. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, bukan, ini jelas menggantikan. Oke, jadi perlu kita ketahui kawan-kawan ya, bahwa pada saat dekret presiden itu, nih dekret tanggal 5 Juli itu diberlakukan dekret presiden ya, atau Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden ya, salah satu isinya adalah isi dekret presiden itu kalau nanti ditanyakan adalah nih memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang Dasar, nah itu kan ya, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu gitu. Ini isi salah satu dekret presiden gitu. Dan untuk lebih jelas nanti mungkin Maki bahaskan untuk dekret presiden. Dan waktu itu terjadi penyimpangan. Salah satu penyimpangannya adalah bahwa MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya. Jadi jawaban yang tepat yang A gitu. Nih sejarah begini. Jadi pada masa ini atau yang kita kenal dengan masa Orde Lama sebetulnya ya, yang terjadi 1945 sampai 1965 terdapat berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Di antaranya satu, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Ini penyimpangan yang pertama. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya waktu masa Orde Lama itu gitu, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965. Oke, next. Nomor 3. Selalu sering ya. Semoi solution. Berapa? Iya betul. Ya, ada inspirasi. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jadi waktu itu pada masa Orde Baru itu kekuasaan tertingginya di tangan MPR ya, bukan di tangan rakyat ya. Jadi kedaulatannya bukan di tangan rakyat.
kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah bla bla bla. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan, dan reformasi itu melatar belakangi adanya perubahan undang-undang. Jadi reformasi tahun 1998 nanti tahunnya ini dilakukannya perubahan atau amandemen yang kita kenal itu ya, amandemen. Jadi latar belakangnya itu adanya reformasi 1998 menghendaki adanya amandemen terhadap undang-undang. Nah, jadi kenapa harus ada amandemen? Nah, karena adanya di latar belakangi tuntutan perubahan undang-undang 1945. Karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, bukan di tangan rakyat ya. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Nah, jadi tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah apa saja? A. Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. B. Menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini bukan ya, karena tadi ini penyimpangan terhadap undang-undang justru ya. C. Memperlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai undang dasar, mengganti UUD 1945 menjadi bukan menetapkan suatu tertinggi. Jadi kita harus tahu tujuan perubahan atau amandemen UUD 1945 waktu itu. Di antaranya adalah A, yang ini kawan-kawan ya, menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan. Pembahasan dari di sini. Jadi ada tujuan perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen itu diantaranya adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Nih tujuannya. Serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Itu tujuannya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah jadi boleh dirubah asal sepakatnya tidak mengubah pembukaan Undang UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, state struktur gitu ya, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan NKRI ini, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi kalau nanti misalkan ditanyakan alasan perubahan Undang-Undang 1945 dengan kesepakatan apa saja, misalkan satu, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, kedua, mempertahankan susunan kenegaraan, ketiga atau ya NKRI itu ya, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Itu kesepakatannya boleh berubah asal ada kesepakatan ini gitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali ya. Amandemen pertama itu ini dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999. Jadi setelah masa reformasi ya 1998, yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa amandemen pertama, ya ini 1999 tahunnya. Kalau tanggalnya 21 Oktober ya, 14 sampai 21 Oktober nih, yaitu pada sidang umum MPR. Sementara amandemen yang kedua itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2000 nih, 1999 2000, yang berlangsung 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000. Kemudian amandemen yang ketiga sidang umum MPR tahun 2001 nih, tahunnya 2001. Jadi 1999 tahun 2000 2001 gitu. Yang berlangsung 1 November hingga 9 November 2001. Dan amandemen yang keempat itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2002 yang berlangsung antara tanggal 1 Agustus hingga 11 Agustus. Jadi kalau ditanyakan nanti tahunnya 1999, pokoknya tambah 1 aja lah semuanya. Nah, 2000, 2001 sama 2002. Jadi ada 4 kali amandemen ya, dan 4 perubahan itu diantaranya. Dan perlu kita ketahui bahwa undang-undang tadi harus kita garis bawahi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun sejak tanggal 27 Desember 1949 nih, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu. Kemudian Undang-Undang Dasar ini ya perlu kita ketahui atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dia mulai berlaku setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945.
Pembelakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan konferensi meja bundar yang memasukkan Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS yang memiliki konstitusi sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Nah, jadi waktu itu ya, makanya ada keluar dekret presiden itu. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi pada RI ya, Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1919 setelah seiring berlakunya dekret presiden Soekarno selepas reformasi 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu 1999 sampai dengan tahun 2002. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa dikatakan oleh Mak Kim, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambahkan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan di SKD CPNS tahun 2023 ini ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seleksi CPNS tahun 2023 ini akan dimulai dari SKD yang terdiri dari TIU, TWK, TIU ya TIU, TWK dan TKP, tes kepentingan pribadi gitu ya. Untuk TIU sudah Mak Kim buatkan kalau nggak salah sudah 46 atau 48 gitu, Mak Kim lupa lagi, dan TWK-nya ini baru 43. Insya Allah akan selalu diupdate every day, every time pokoknya oleh Makil gitu ya. Don't go anywhere, stay tuned here pokoknya. Kita gunakan waktu sesi untuk membaca dan jangan lupa kawan-kawan, di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga akan memaksimalkan dengan doa. Jangan sampai kita usaha maksimal, doanya enggak, itu sama aja dengan sombong. Dan jangan sampai kita berdoa saja, usaha tidak, itu sama aja berbohong. Karena antara usaha dan doa itu harus seimbangkan. Judulnya juga perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.